nama saya Sinta Nabila, saya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya goal setting atau penetapan tujuan. Kita mulai dengan apa itu goal setting atau penetapan tujuan. Goals atau sasaran sendiri ialah sesuatu yang hendak kita capai. Contohnya, kita mengerjakan makalah atau skripsi tepat waktu, lalu kita dalam mengerjakan ujian mendapatkan nilai yang bagus, dan kita dalam presentasi kelompok dapat menjelaskan dengan baik dan benar. Jadi, goal setting adalah proses menetapkan sasaran bagi diri kita. Goals yang lebih rinci dan ada di bawah kendali kita, cenderung kita dapat meningkatkan usaha kita menjadi lebih baik daripada goals yang bersifat lebih umum. Jadi, goal setting dibedakan menjadi dua. Yang pertama, goal setting jangka pendek. Yang kedua, goal setting jangka panjang. Goal setting jangka pendek ialah sesuatu yang ingin kita capai dalam waktu yang dekat. Bisa sekarang, besok, nanti, atau tahun ini. Kalau goal setting jangka panjang ialah sesuatu yang ingin kita capai dan prosesnya itu lama. Jadi kenapa goal setting itu penting? Karena memberikan arahan petunjuk keputusan apa yang ingin kita capai. Lalu yang kedua, memberikan kita motivasi hidup. Yang ketiga, menjadikan kita lebih percaya diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat goal setting. Langkah pertama, tetapkan tujuan kita. Misalnya, saya ingin menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak saya, atau saya ingin menjadi artis terkenal dengan karya yang berkualitas. Langkah yang kedua, gunakan metode SMART atau SMART. S untuk spesifik yang berarti sangat jelas apa, kapan, dan di mana. Misalnya, saya ingin menabung 12 juta untuk jalan-jalan pergi ke luar negeri dan berasal dari uang penghasilan saya. M atau measurable yang berarti dapat diukur. Misalnya, saya menabung 12 juta dan saya sudah mendapatkan 8 juta di bulan Agustus. Jadi saya kurang 4 juta. Untuk A atau attainable yang berarti realistis. Misalnya, saya ingin menabung 10 juta, tetapi saya sendiri belum bekerja atau memiliki penghasilan. Selanjutnya untuk R atau relevan yang berarti harus sesuai dengan tujuan jangka panjang. Misalnya, saya ingin mengikuti kursus memasak agar saya menjadi koki yang hebat dan terkenal. Untuk T atau timing yang berarti harus ada deadline. Misalnya, saya memiliki goals, harus ada deadline-nya agar saya menjadi semangat untuk menargetkan goals tersebut. Untuk langkah yang ketiga, bisa membuat goals atau target tertulis. Untuk langkah yang keempat, bisa menggunakan action plans. Misalnya, saya ingin menjadi artis terkenal, maka saya harus olahraga rutin, membuat konten Instagram yang berkualitas, lalu dapat bekerja sama dengan editor. Untuk langkah yang terakhir, tetap ada tujuan. Misalnya, berdoa kepada Tuhan, membaca buku motivasi, atau bisa juga memberikan reward. Lalu saya akan menjelaskan mengenai fakta-fakta goal setting teori. Yang pertama, kuat lemahnya tingkah laku seseorang ditentukan oleh sifat tujuan yang jelas atau yang ingin dicapai. Yang kedua, kecenderungan seseorang untuk berusaha berjuang lebih besar apabila tujuan tersebut jelas, mudah dipahami, dan bermanfaat. Yang ketiga, makin kabur atau makin sulit tujuan yang akan dicapai, maka makin besar keengganan untuk bertingkah laku. Lalu komponen goal setting sendiri ada berbagai macam. Yang pertama, ada clarity atau kejelasan. Yang kedua, ada challenge atau tantangan. Yang ketiga, ada text complexity atau tugas kompleksitas. Yang keempat, ada feedback atau umpan balik. Dan yang terakhir, ada komitmen. Jadi pentingnya goal setting menurut saya sebenarnya orang berhati besar karena mampu melakukan perjalanan jangka panjang dengan dibatasi waktu dan berkomitmen, sehingga goals tersebut dapat tercapai. Sekian dari saya, terima kasih.